Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat mahasiswa? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat belajar. Saya Rosa, dan kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah Seminar on Thesis Proposal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Genetic Structure of Thesis Proposal atau susunan struktur dalam penulisan proposal skripsi. Contoh struktur penulisan proposal skripsi di satu tempat akan berbeda dengan tempat lain. Misalnya di Universitas A, pasti akan berbeda dengan Universitas B. Semua memiliki gaya selingkung masing-masing. Untuk itu, silakan lihat pedoman penulisan proposal skripsi di kampus masing-masing. Untuk mahasiswa saya, silakan lihat di buku pedoman penulisan skripsi di kampus Universitas Bhinneka PGRI. Semua tayangan dalam video kali ini hanya akan membahas bab 1. Jadi hanya membahas contoh chapter 1 dalam proposal skripsi. Kemudian, karena ini masih berupa proposal, maka tolong diperhatikan, tenses yang digunakan adalah simple present tense and simple future tense. Sekali lagi, konten kali ini merupakan contoh chapter 1 dalam penelitian yang menggunakan qualitative approach atau pendekatan kualitatif. Jadi, karena masih proposal, berarti menggunakan tenses simple future tense. Dan sebagian ada yang juga menggunakan simple present tense. Adapun isi dari contoh skripsi di bab 1 atau chapter 1 ini adalah yang pertama background of the research, yaitu latar belakang penelitian. Kemudian research question atau pertanyaan penelitian. Research objectives atau tujuan penelitian, dan significance of the research, yaitu kebermaknaan hasil penelitian. Bisa kita lihat di sini bahwa isi di chapter 1 atau bab 1 ini ada 4 subchapter, ada 4 subbab. Yang pertama yaitu background of the research. Hal ini berkaitan dengan alasan mengapa kita memilih topik penelitian ini. Yang kedua adalah research question atau pertanyaan penelitian. Yang ketiga, research objectives, merupakan tujuan mengapa penelitian ini dilakukan. Biasanya research objectives ini menjawab research question. Yang keempat adalah significance of the research, yaitu kebermaknaan hasil penelitian. Kita menuju ke subbab pertama, yaitu background of the research. Di sini saya beri contoh background of the research untuk pendekatan kualitatif. Kalimat-kalimat yang saya beri tanda warna biru ini merupakan fenomena. Untuk kalimat yang berwarna biru, saya beri warna biru, itu merupakan fenomena. Dan fenomena itu merupakan salah satu karakteristik dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fenomena ini diperkuat dengan kalimat di bab ketiga di awal. Nah, kemudian untuk yang saya beri warna biru yang kedua, yaitu yang will be, ini merupakan menunjukkan tenses bahwa kegiatan ini atau penelitian ini baru akan dimulai. Jadi memang belum dimulai, menggunakan future tense. Berdasarkan contoh background of the research atau latar belakang penelitian tadi, kemudian dapat kita formulasikan research question
atau pertanyaan penelitian. Di mana di sini dalam contoh ada 3 pertanyaan. Yang pertama, what kind of characteristic do lecturers have? Kedua, how can the characteristic of the lecturer affect teaching learning process? Dan yang ketiga, how do the students perceive the characteristic of the lecturer? Dari ketiga pertanyaan tersebut dapat kita lihat bahwa ketiga-tiganya mencoba untuk mencari tahu, mengobservasi, dan menyelidiki untuk mencapai jawaban atas fenomena yang ada. Dengan demikian, ketiga pertanyaan ini mewakili pertanyaan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Objective of the research. Kita lihat bahwa tujuan penelitian ini ada 3. Jadi penulis menuliskan 3 tujuan penelitian. Hal ini berdasarkan jumlah pertanyaan yang ada di question of the research. Jadi pada saat di bagian pertanyaan penelitian ada 3, maka tujuan penelitian pun akan ada 3. Karena tujuan penelitian itu menjawab pertanyaan yang ada dalam subchapter sebelumnya. Significance of the research. Pada bagian ini, kita sebagai peneliti dapat menginformasikan kepada para pembaca bahwa hasil penelitian kita akan memberikan tidak hanya sekedar manfaat, namun juga kebermanfaatan bagi pihak lain. Dalam contoh proposal ini, peneliti berharap bahwa hasil penelitiannya akan memberikan kebermanfaatan kepada 2 pihak. Yang pertama yaitu mahasiswa. Peneliti berharap bahwa setelah membaca hasil penelitian ini, mahasiswa akan lebih mampu berpikir secara terbuka, bahwa jika mereka memiliki persepsi tentang satu hal yang sekiranya dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan hasil dari proses belajar mengajar, maka sebaiknya persepsi tersebut diutarakan dan tentunya dengan cara yang baik dan sesuai prosedur. Kemudian bagi dosen. Di sini peneliti berharap bahwa hasil penelitiannya ini akan berkontribusi positif bagi dosen untuk mengetahui karakteristik mengajar yang dia miliki. Sehingga dosen tersebut dapat memilih metode dan strategi mengajar yang lebih tepat untuk diterapkan. Tentunya dengan pertimbangan kondisi dan karakteristik kedua belah pihak, yaitu mahasiswa dan dosen. Sahabat mahasiswa, demikianlah pembahasan chapter 1 dalam proposal skripsi kita kali ini. Untuk pembahasan bab 2, bab 3 atau chapter 1 and chapter 3, kita akan bahas pada video berikutnya. Thank you for watching and see you.